Sirwalun sepatu hiza sandal itu naklun rok fustanun kemeja komis kaos vanila kaos kaki jawrab sapu tangan mendilun. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan, sabahul khair, kaifa halukum al-yawm? Masyaallah antum bikhair. Alhamdulillah. Hayya nabda darsana al-yawm wa liqa'ana al-yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla ta'alum hayya nadallahu ta'ala asayusahilullah ta'ala fi ta'alumina hadzal yawm. Nah, sebelum belajar nih, yuk kita mulai dengan berdoa dulu kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberkahi pelajaran kita. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, anak sekalian, jumpa lagi dengan saya Pak Puji Hartono SPD dari SD Muhammadiyah Suku Samarinda. Kali ini nih kita akan belajar bersama-sama lagi ya dalam pembelajaran bahasa Arab secara online, khususnya untuk tim kelas 5. Alhamdulillah. Yuk, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua ataupun bab kedua tentang fil fasl ataupun benda-benda yang kita temui di dalam kelas kita. Wah, banyak sekali ya. Ya, khususnya pasti di sana ada meja dan kursi. Masih ingat kan pelajaran kelas 2 tentang benda-benda yang ada di dalam kelas, meja dan kursi. Oke, apa itu meja? A. Kursiun ataukah B. Nafidatun ataukah C. Maktabun? Benar sekali, maktabun dong. Selanjutnya lagi ada papan tulis. Papan tulis itu apa ya? Ini pelajaran kelas 2 loh, pasti kan nggak? A. Mistoratun ataukah B. Saburatun ataukah C. Mimhatun? Iya, benar sekali, saburatun, saburatun, saburatun. Lalu kemudian ada lemari, guys. Masih ingat gak? Lemari bahasa Arabnya apa? Apakah A. Mazbalatun, B. Hizanatun, ataukah C. Kharitatun? Nah, luar biasa. Hizanatun, hizanatun. Lalu kemudian kita juga menemui di dalam kelas itu adalah peta dunia ataupun atlas. Peta dalam bahasa Arab masih ingat kan? Jangan bilang gak ingat dong. Masih ingat? Oh, alhamdulillah. Oke, kalau masih ingat coba tebak. Apa itu bahasa Arabnya peta? Apakah A. Kharitatun, B. Masbalatun, ataukah C. Tobashirun? Ya, benar sekali, luar biasa. Murid-murid Pak Guru masih rajin belajar sehingga masih ingat pelajaran di kelas 2 dulu. Nah, lalu kemudian ngomong-ngomong, apa itu tolasatun? Tolasatun adalah benda yang senantiasa berdekatan dengan saburatun, tak jauh-jauh lah. Mereka sahabat dekat nih, bahkan mereka adalah sahabat karib. Apa itu tolasatun? Apakah A. penghapus buku tulis, B. penghapus papan tulis, ataukah C. tong sampah? Iya, benar sekali. Benar, tolasatun artinya adalah menghapus papan tulis. Guys, ngomong-ngomong nih, kita selalu menjumpai di belakang pintu ataupun di belakang babun dari kelas kita ada mazbalatun. Apa sih itu mazbalatun? Apakah A. sapu, B. serok, C. tong sampah? Mazbalatun, cakep, tempat sampah. Lalu kemudian sahabat dekatnya sahabat dekatnya saburatun dan juga sahabat dekatnya tolasatun adalah tobashirun. We can say by English chalk. Apa itu chalk? A. ayam, B. A. ayam, B. kapur tulis, ataukah C. baju? Ayo, pastinya dong kapur tulis. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, langsung kita masuk ke pelajaran tentang kata-kata berada di dalam kelas yang kita imbuhi dengan kata penghubung. Contohnya adalah di samping, di depan, di belakang, di dalam, dan seterusnya. Oke, kalau kita mengenal dalam bahasa Inggrisnya seperti di depan, in front of, ataupun di samping, beside, di belakang, behind, di atas itu adalah on ataupun above, lalu di bawah adalah under. Nah, dalam bahasa Arab, guys, kita bertemu dengan pelajaran ataupun bahasa yang berbeda. Contohnya, misalnya ala. Ala adalah di atas, di atasnya menempel. Oke? Menempel dalam hal seperti ini. Misalnya nih, ada dompet di atas buku paket. Nah, ini di atasnya menempel ya sayangnya. Maka dalam bahasa Arab kita mengenalnya adalah ala. Ala, di atas yang menempel ya. Ala artinya di atas tapi menempel. Dalam bahasa Inggris kita mengenalnya on. Oke? Contohnya adalah the wallet is on the book. Dompet di atas buku. Di atasnya dalam artian menempel ya nak ya.
Maka dalam bahasa Arab kita mengenalnya adalah ala. Ala. Oke, contoh. Buku paket, kitabun. Buku paket di atas meja. Meja bahasa Arabnya maktabun. Buku paket di atas meja, maka bahasa Arabnya al-kitabu alal maktabi. Buku paket di atas meja. Nah, seperti ini. Buku paket di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Tayyib, cakep. Selanjutnya lagi, kalau di atas tidak menempel, itu contohnya seperti ini. Di atas Pak Guru ada lampu ya. Lampunya di atas Pak Guru, memang benar di atas Pak Guru, tapi tidak nempel di atas kepalanya Pak Guru gini nih. Tidak nempel begini kan? Nah, tapi lampunya di atas tidak menempel. Maka bahasa Arabnya berbeda dengan ala. Kalau ala di atas menempel, kalau di atas tak menempel, maka bahasa Arabnya fauqa. Ulangi sama-sama. Fauqa artinya di atas tidak menempel. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenalnya above. Contohnya lampu di atas meja. Lampu di atas meja, maka bahasa Inggrisnya the lamp is above the table. Nah, kalau dalam bahasa Arab al-misbahu, misbah itu artinya lampu. Meja maktabun, sedangkan di atas tak menempel adalah fauqa. Maka bahasa Arabnya lampu di atas meja dalam artian tidak menempel, maka bahasa Arabnya adalah al-misbahu fauqal maktabi. Lampu di atas meja, tapi dalam artian tidak menempel ya, Naya. Oke. Oh ya, satu lagi. Semua kata benda yang muncul setelah kata penghubung, maka harokatnya harus kasroh. Kayak tadi, al-kitabu alal maktabi. Maktabunnya harus berbunyi kasroh. Alal maktabi, kasrah. Lalu kemudian al-misbahu fauqal maktabi. Lampu di atas tak menempel daripada meja, maka mejanya harus berbunyi kasroh. Maktabi. Al-misbahu fauqal maktabi. Oke, tadi kita udah belajar di atas ya. Di atas ada dua. Di atas tak menempel adalah ala, dan di atas tidak menempel adalah fauqa. Nah, sekarang kita belajar lawan katanya, yaitu di bawah. Di atas lawan katanya di bawah. Kalau di bawah, kalau kita mengenal dalam bahasa Inggrisnya adalah under ya. Contohnya misalnya boneka di bawah buku paket. Nah, boneka di bawah buku paket. Oke. The doll is under the book. Oke. Boneka di bawah buku paket. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Arab kita mengenal di bawah, itu bahasa Arabnya adalah apa? Tahta. Ulangi sama-sama, nah. Tahta. Oke, cakep. Sekarang kita ngomongin misalnya kursi di bawah buku paket. Oke. Kursi bahasa Arabnya apa, nak? Kursiun. Cakep. Buku paket kitabun. Tayyib, kitabun. Oke, kita ngomongin kursi di bawah buku paket. Oke, lihat posisinya. Buku paketnya ada di atasnya kursi ya. Nah, sekarang kita ngomongin kursi di bawah buku paket. Maka bahasa Arabnya al-kursiyu tahtal maktab. Al-kursiyu tahtal kitabi. Kursi di bawah buku paket. Oke. Lagi sama-sama, nak. Al-kursiyu tahtal. Benar. Al-kursiyu tahtal kitabi. Cakep. Kursi di bawah buku paket. Alhamdulillah. Nah, sekarang kepala. Kepala Pak Guru di bawah kupiah kan? Nah, ini dia. Oke. Bahasa Arabnya kepala apa kemarin? Pelajaran kelas 2. Ayo. Benar sekali. Ra'sun. Oke, ra'sun. Kupiah bahasa Arabnya. Pelajaran kelas 2 juga nih. Apa itu? Qalan suwatun. Oke. Kepala di bawahnya kupiah. Maka bahasa Arabnya ar-ra'su tahta al-qalan suwati. Oke. Ar-ra'su kepala, tahta di bawah, al-qalan suwati kupiah. Jadi kupiahnya harokatnya harus kasrah. Cakep. Tayyib. Selanjutnya lagi nih. Apa ya? Mulut di bawahnya hidung. Nah, pelajaran kelas 2, nama-nama anggota badan. Bahkan kalau nggak salah jangan-jangan pelajaran kelas 1 nih. Kepala, roksun, rambut, sya'run, telinga itu uzunun, ainun mata, anfun hidung, famun itu mulut. Oke, ayo. Mulut di bawah hidung. Mulut bahasa Arabnya famun, pinter.
di bawah tahta. Cakep. Hidung anfun, anfun. Nah, sekarang bahasa Arabnya mulut di bawah hidung adalah al-famu tahta al-anfi. Al-famu tahtal anfi. Mulut di bawah hidung. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, kita belajar dua kata penghubung dulu ya. Tentang ala, di atas tak menempel, apa? Above atau fauqa. Sedangkan di atas yang menempel, maka bahasa Arabnya adalah ala, ala. Sedangkan di bawah, bahasa Arabnya adalah tahta, tahta. Cakep, alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, praktekkan selalu pembelajaran tentang nama-nama benda yang ada di dalam kelas tersebut dengan kata penghubung yang sesuai. Contohnya misalnya kursi. Kursi di atas lantai, maka al-kursiyu alal bilati. Al-kursiyu alal bilati. Contoh yang lain lagi. Misalnya papan tulis. Papan tulis di atas dinding. Nempel ya, Nak ya? Oke, as-saburatu alal jidari, as-saburatu alal jidari, dan seterusnya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, itulah tadi pembelajaran kita tentang sekilas mengenai kata-kata benda yang ada di dalam kelas dengan kata penghubung di atas dan di bawah. Kalian pelajari di rumah, jangan lupa berdoa dan semangat selalu belajar dari rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kalian belajar. Ilali anak-anak sekalian, sampai jumpa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.